Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Semua pemain catur pasti paham kalau Raja udah mulai bergerak ke sana kemari, udah bisa dipastikan kekalahan udah semakin dekat. Bilang aja Pak, bilang aja secara terbuka kalau Bapak dukung Pak Prabowo, karena dengan itu kami tahu kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Kalau di negara lain presiden pusing mikirin rakyatnya. Kalau di Wakanda rakyat yang pusing mikirin presidennya. Pakai aja mobil Bapak sendiri, enak aja. Mobil orang kok dipakai urusan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Politik Kokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin, dan selalu diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman lagi rame nih Pak D atau Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kayaknya gak konsisten ya dari dulu sampai sekarang. Dulu bilangnya apa dan sekarang bilangnya apa. Nah, sekarang kayaknya mulai terang-terangan nih membela si anaknya yang akan menjadi cawapres nih. Dengan dilihat dari beberapa video yang mengatakan kemarin presiden yang dulu harus netral, nah sekarang bisa boleh mendukung. Nah, dan terlihat tuh memakai mobil dinas mengacungkan slap 2 jari. Bagaimana videonya? Kita langsung saja lihat nih teman-teman. Video acungan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana viral di media sosial. Video merekam acungan 2 jari dari balik jendela mobil merespon warga di pinggir jalan yang meneriakkan nama Ganjar Mahfud. Ya, kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat, mereka akan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat. Jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia ketika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Terima kasih. Ya, kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Nah, tuh tadi menurut si Gibran aja hal seperti itu udah biasa. Biasa apanya, Mas? Apakah biasa kecurangannya atau biasa apanya nih? Dan bener nih, sangat memalukan nih kata Cak Imin. Kalau emang mau mau mendukung berkampanye, ya harusnya cuti dulu lah. Jangan menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara itu kan dibiayai oleh rakyat. Nah, rakyat kalau nggak setuju ya gimana lagi, ya harus fair gitu kan. Oke, ini ada video selanjutnya nih. Mas, iya Pak. Ini gede. Ini Rai gede. Raimu, Pak. Ya. Kata-kata hari ini, Pak. Kalau di negara lain presiden pusing mikirin rakyatnya. Kalau di Wakanda rakyat yang pusing mikirin presidennya. Oh no, RGD. We need RGD. Raimu, Pak. Beredar sebuah video berdurasi 11 detik di media sosial. Perasaan gue kenal sama mobil itu. Jenisnya sama, warnanya sama, plat nomornya juga sama. Dan gue 100% yakin kalau mobil itu punya gue. Gue memang meminjamkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi selama beliau menjabat. Tapi untuk bertugas, untuk mengurus negara ini, untuk mengurus hidup gue dan 270 juta lebih saudara sebangsa gue di seluruh Indonesia. Gue gak pernah meminjamkan, apalagi mengizinkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana untuk mengkampanyekan
mengkampanyekan anak mereka. Karena gue sebagai pemilik mobil sama sekali bukan pendukung Prabowo Gibran. Silahkan saja kalau Pak Jokowi dan Ibu Iriana mau mendukung anaknya jadi cawapres. Silahkan saja kalau mau mengkampanyekan anaknya. Tapi jangan pakai mobil saya dong. Pakai aja mobil Bapak sendiri. Enak aja, mobil orang kok dipakai urusan keluarga. Kalau begini, maka artinya Bapak Presiden Jokowi sudah melanggar perjanjian peminjaman mobil saya itu. Kalau begitu, maka saya sebagai pemilik mobil berhak meminta Bapak untuk mengembalikan mobil milik saya itu. Dan ini juga berlaku untuk pesawat milik saya dan semua fasilitas kepresidenan lainnya yang merupakan milik saya, milik rakyat yang dibeli dari uang kami, uang rakyat. Salam semangat antitesa 24. Juga nih Bapak tadi ya. Mobil siapa ya? Mobilnya rakyat. Kalau rakyatnya udah nggak ngizinin, nggak ikhlas, ya mending balikin aja, nggak usah dipakai. Atau Bapak lebih baik cuti kalau emang untuk keperluan keluarga Anda gitu. Cocok sama Bapak tadi, cocok. Aduh, sip. Emang gimana ya, punya muka tapi ya kayak gitulah, gokil. Kita lanjut saja nih. Memang benar, aturannya mengatakan boleh memberikan dukungan kepada capres selama cuti atau tidak menggunakan fasilitas negara, seperti yang Bapak bilang. Sekali lagi, Bapak ngomong gitu, seakan-akan Bapak itu yakin pernyataan Bapak itu benar. Yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, tapi Bapak sebenarnya lagi dukung siapa? Karena wartawan sempat nanya, Bapak berikan dukungan kepada siapa? Bapak nanya balik, menurut Anda emang saya dukung siapa? Saya nggak tahu kenapa wartawannya nggak langsung ngomong. Prediksi saya kaget wartawannya ketika dengar Bapak bikin pernyataan tersebut. Karena menurut keyakinan saya, Pak Jokowi yang saya hormati, menurut keyakinan saya, Bapak mendukung Pak Prabowo. Bilang aja Pak, bilang aja secara terbuka kalau Bapak dukung Pak Prabowo. Karena dengan itu kami tahu kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Tapi prediksi saya Bapak nggak mau cuti ya Pak. Makanya Bapak nggak ngomong secara terbuka bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo. Kendatipun saya, media, dan banyak orang merasa iya Bapak memberi dukungan kepada Pak Prabowo, cuman nggak ngomong. Sehingga kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan fasilitas negara. Kan nggak ngomong, kan nggak cuti. Ngomong aja Pak, bilang aja. Sehingga kami tahu Bapak cuti, Bapak tidak menjabat presiden. Ketika Bapak menunjukkan dukungan adalah sebagai Bapak Joko Widodo saja, rakyat Indonesia yang punya hak, Bapak betul. Tapi jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Bapak ngomong gitu aja, di belakang Bapak ada menteri, itu kan dinilai oleh banyak orang seperti endorsement. Di mana tuh Pak dilakukannya? Di acara di mana Bapak sedang menjalankan fungsi menjadi presiden. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Jadi, di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Nah, benar juga nih tadi kata si Pak Anies ya. Jadi harus bisa membedakan urusan pribadi dan urusan negara gitu ya. Kalau urusan pribadi ya harus menggunakan fasilitasnya pribadi sendiri gitu. Kalau ini urusan pribadi tapi menggunakan fasilitas negara, ya bagaimana rakyat mau percaya gitu ya dengan
kepemimpinan saat ini gitu, yang udah terang-terangan itu kepentingan keluarga, kepentingan pribadi menggunakan fasilitas negara. Aduh, gokil ya gitulah. Namanya juga aduh. Lanjut teman. Semua pemain catur pasti paham. Kalau raja udah mulai bergerak ke sana kemari, udah bisa dipastikan kekalahan udah semakin dekat. Paham kan? Kuliah capek-capek, S1, S2, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Udah pahit-pahit ketangkep tapi nggak viral, rugi dong. Aduh, kerja potong-panting dari pagi sampai malam, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Punya jabatan dukung salah satu capres nggak pakai instrumen negara, rugi dong. Sampai segitu paniknya seorang presiden cawe-cawe pun masih kurang, akhirnya dia turun langsung buat kampanye dengan berdalih kampanye boleh presiden dan menteri asal tidak pakai fasilitas negara. Gua kasih tahu, apapun yang melekat di presiden dan para menteri ataupun pejabat publik dan pejabat negara itu fasilitas negara, dari pas pampresnya, dari kendaraannya, dari bajunya, semua fasilitas negara karena semua dibiayai oleh negara. Setan itu semua. Gua usah pakai bilang dukung salah satu paslon, bilang aja lu mau dukung anaknya jadi presiden, udah gitu aja. Lagian buat lu para pendukung 02, gue kasih tahu sama lu, kalau lu mendukung Prabowo Gibran, lu harus sudah siap dengan konsekuensinya. Lu harus sudah siap di pemilu berikutnya Gibran menjadi presiden 2 periode, dan di pemilu berikutnya lagi lu harus sudah siap Kaisang 2 periode, dan setelah itu pemilu berikutnya lagi lu harus sudah siap Bobi 2 periode menjadi presiden. Itu konsekuensi yang lu bakal tanggung kalau lu milih Prabowo Gibran. Udah nggak ada dalil yang lain selain rakus kekuasaan, udah nggak ada. Semua udah kebaca, apalagi Mahkamah Konstitusi udah dilanggar, pelanggaran etik saat debat cawapres sudah dilanggar, pelanggaran saat kampanye udah dilanggar, sampai aparatur Bawaslu, KPU sudah melanggar semua, berpihak pada saat paslon. Jadi apalagi yang mau diharapin keadilan, kesetaraan di negeri ini nggak ada. Udah, jadi buat pendukung 02 selamat ya, selamat dan tolong terima konsekuensinya. Pesan gua di saat nanti Prabowo Gibran menjadi presiden, tolong lu harus jadi orang pertama yang mengkritik dia kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu pesan gua, oke? Nah inilah tadi, kalau sudah pakai sistem demokrasi ya gitu, apa-apa itu ditabrak, dilanggar aturannya, apapun yang di ini ya tetap dilanggar, walaupun itu menyengsarakan rakyat tetap aja dilanggar. Fasilitas negara yang dari rakyat pun itu dipakai untuk apa? Untuk mengkampanyekan anaknya sendiri. Aduh, katanya yang presidennya netral, aparatur negara netral. Ya beginilah keadaannya, kenyataannya seperti ini gitu. Jadi apa ya, ya cuma omong-omong doang gitu, apapun ditabrak untuk mencapai kepentingannya dia sendiri gitu. Ya begitulah kekuasaannya di demokrasi kita. Gokil. Aduh teman nih, cukup sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.